Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat semuanya. Salam sehat dan salam bahagia selalu. Ketemu lagi dengan Pak D. Alvan di Dongeng Tengah Malam. Untuk kali ini Pak D akan membawakan pengalaman pribadi, cerita dari Mbak Di Satya Febri di rumahnya sendiri. Mungkin yang pernah dengar cerita-cerita sebelumnya ya Mbak Di Satria ini beberapa kali ngirim cerita sih mengenai keponakannya, pengalaman keponakannya ya, yang bisa melihat hal seperti sosok yang tidak kasat mata. Tapi kali ini pengalaman yang dialami oleh Mbak Di Satya Febri sendiri. Tapi sebelum ke cerita seperti biasanya ya, yang belum subscribe Dongeng Tengah Malam monggo di subscribe dulu sedulurku. Atau mungkin yang nggak menemukan di YouTube-nya Dongeng Tengah Malam ya, bisa subscribe di Sis Media Network. Barangkali yang di Spotify ya, YouTube-nya di mana? Bisa dicari channelnya Sis Media Network. Monggo di subscribe dulu, jangan lupa klik like-nya dan juga komentarnya. Kita langsung saja ke cerita dari Mbak Di Satya Febri ini. Cerita kali ini masih di seputaran rumahnya Mbak Di Satya Febri ini, dan masih rentetan kisah seram dari cerita sebelumnya. Memang kejadian yang dialami Mbak Di Satya ini nggak terjadi tiap hari ya, khususnya di rumahnya itu. Tetapi Mbak Di Satya ini mengalami kejadian itu hampir setiap minggu. Nggak tahu kenapa dengan rumahnya Mbak Di Satya, atau mungkin Mbak Di Satya ini memang agak sensitif ya dengan hal-hal seperti itu. Makanya mungkin yang lain, penghuni yang lain mungkin aja nggak merasakan, tapi Mbak Di Satya sudah merasakan kehadiran dari sosok tak kasat mata, atau mungkin perasaan Mbak Di Satya ini apabila ada kehadiran sosok-sosok tersebut. Dan cerita kali ini cukup membuat Mbak Di Satya ini takut meskipun tidak melihat secara langsung sosok tersebut. Jadi malam itu Mbak Desya tidak ingat ya pukul berapa, yang pasti semua orang di rumah itu sudah terlelap dan masuk ke kamarnya masing-masing. Dan anehnya menurut Mbak Di Satya, suasananya pada malam itu rasanya itu sepi banget, gak seperti malam-malam sebelumnya. Jadi terasa hening, terasa sepi, tidak ada suara-suara orang lewat atau apalah yang lewat di depan rumahnya. Padahal rumahnya Mbak Di Satya ini termasuk rumah di perkampungan yang padat penduduknya, atau rumah-rumahnya itu padat. Biasanya kalau malam-malam gitu mesti ada suara-suara, ada orang tua atau anak-anak muda atau remaja ya yang masih cangkruan atau nongkrong di daerah kampungnya Mbak Di Satya ini. Atau paling enggak lah, sesekali Mbak Di Satya ini mendengar suara motor lewat. Bahkan biasanya 2-3 kali ya kalau malam-malam, tengah malam khususnya ya, itu ada penjual atau gerobak bakso yang pulang berjualan itu terdengar sama Mbak Di Satya untuk berhenti di depan rumahnya itu. Dan berhentinya itu karena apa? Karena mereka itu biasanya membuang sisa-sisa air es batu di selokan samping rumahnya Mbak Di Satya ini, yang memang kebetulan selokannya itu agak lebar dan cukup besar. Makanya para penjual itu kalau selesai berjualan biasanya itu
membuang sisa-sisanya lah, terutama air sih, minuman-minuman yang atau es yang sudah mencair. Dan juga biasanya mereka itu nggak cuma buang aja, karena itu jadi langganan lah tempat pembuangan di selokan itu. Jadi biasanya kadang mereka masih berada di situ saling ngobrol antar penjual itu. Tapi malam itu nggak tahu, Mbak Desa itu merasa nggak mendengar suara-suara itu sama sekali. Karena kalau masih terdengar, selama masih terdengar ada suara dari luar, meskipun sedang takut ya, dan nggak bisa tidur lah. Nggak tahu kenapa Mbak Desatya ini merasa masih bisa tenang dan aman. Sekalipun suara itu hanya dari motor yang sedang melintas atau ada orang yang berjalan sambil ngobrol biasanya, itu mungkin merasa masih ada orang gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa malam itu anehnya itu nggak ada satupun suara, sunyi sekali. Padahal posisinya Mbak Desatya ini sedang nggak bisa tidur karena hawa Surabaya memang pada saat itu sedang panas-panasnya. Di kasur Mbak Desatya berkali-kali ganti posisi tidur sambil berusaha memejamkan mata, tapi tetap aja masih nggak bisa tidur. Meskipun ada kipas angin ya, tetap saja udaranya yang dirasakan itu atau hembusan dari kipas angin itu masih terasa panas. Itulah sebabnya beberapa hari itu Mbak Desatya selalu tidur dalam keadaan pintu kamar dibiarkan terbuka. Apalagi karena tepat sejajar pintu kamarnya itu ya, tepat sejajar dengan jendela tengah ruang atau lantai atas. Jadi kalau misalnya ada angin itu cukup lumayan lah, anginnya itu berembus masuk ke kamarnya Mbak Desatya ini. Dan seperti malam-malam yang lain, lampu di ruangan atas itu biasanya dimatikan. Begitu juga dengan lampu kamarnya Mbak Desatya ini. Tapi masih ada cahaya yang berasal dari lampu akuarium yang ada tepat di samping jendela kamarnya Mbak Desatya ini. Oh iya, Mbak Desatya lupa ya, bahwa masih ada suara, satu-satunya suara yang Mbak Desatya dengar malam itu adalah suara gemericik air dari filter akuarium. Karena hanya mengandalkan cahaya dari akuarium, jadi ketika pintu kamarnya itu yang gelap itu terbuka, di tembok kamarnya itu yang berhadapan langsung dengan pintu itu, cahaya akuarium masuk persis membentuk seperti bayangan pintu persegi panjang gitu lah di tembok, dan itu bisa dilihat sama Mbak Desatya. Sedikit gambaran mengenai posisi di ruang kamarnya Mbak Desatya itu ya, posisi tempat tidur atau kasur saat itu, jika Mbak Desatya masuk kamar, itu posisinya ada di sebelah kanan pintu, dengan posisi kepala juga berada pas di samping pintu, membujur ke barat atau berhadapan langsung dengan tembok yang berseberangan dengan pintu tadi. Jadi Mbak Desatya ini tidur malam itu posisinya berada di pinggir atau dekat pintu. Sedangkan suaminya Mbak Desatya ini itu yang dekat dengan tembok. Dan pada waktu itu Mbak Desatya kan tidur di pinggir ya, itu tidur terlentang menghadap atas ya. Sedangkan suaminya itu tidur miring ke kanan menghadap ke tembok. Nah, karena nggak bisa tidur, Mbak Desatya ini kan mencoba memejamkan mata, tapi kan kalau memang nggak bisa tidur mau dipejamkan itu kan rasanya sulit. Makanya Mbak Desatya ya sambil membuka matanya gitu. Nah, pada saat Mbak Desatya matanya terbuka itu, Mbak Desatya ini melihat di tembok itu atau dikejutkan adanya bayangan sosok siluet hitam di tembok
yang tersinari lampu akuarium tadi. Dan bayangan itu berada di tengah-tengah cahaya akuarium yang masuk dan membentuk pintu tadi. Jadi kalau diamati itu seperti ada seseorang yang berdiri tepat di garis pintu mengalami cahaya dari akuarium itu. Gampangannya itu ya, seperti logo siluet di film 007 atau James Bond itu ya, biasa di awal pembukaan mau film James Bond itu seperti itu, ada bayangan hitam seperti itu. Tampak jelas sekali siluet bayangan itu seperti dalam film James Bond. Kira-kira seperti itulah kalau digambarkan. Dan bayangan itu seperti orang berdiri diam saja. Kakinya sedikit terbuka, kalau orang Jawa bilang itu megagah ya kan. Dan tangannya itu posisi biasa aja. Kalau Mbak Disatya gambarkan itu ya, seperti kalau kita menonton film koboi. Jadi sosok bayangan itu berdiri mirip seorang koboi yang sedang bersiap mengambil ancang-ancang untuk menembakkan pistolnya yang masih diletakkan di pinggangnya itu. Bisa dibayangkan ya. Karena kondisi normal Mbak Disatya hanya lihat bayangan pintu itu yang berbentuk pintu itu yang memanjang itu. Bahkan Mbak Disatya ini sempat berpikir, apa itu bayangan bapaknya? Karena Mbak Disatya yakin bahwa itu adalah bayangan seorang pria, siluet seorang pria gitu loh. Karena di rumahnya itu prianya itu hanya dua, yaitu ayahnya Mbak Disatya sama suaminya. Padahal kamar ayahnya itu ada di lantai bawah, sedangkan kamarnya Mbak Disatya kan ada di lantai 2. Tapi jelas sekali perawakan bapaknya Mbak Disatya itu tidak mungkin begitu. Karena setiap malam juga ayahnya itu juga selalu memakai sarung. Makanya jadi kemungkinan kecil kalau itu ayahnya Mbak Disatya, kalaupun misalnya maling, sepertinya juga nggak mungkin. Karena memang paginya itu nggak ada satupun barang yang hilang. Dan sosok itu berdiri sepenglihatan Mbak Disatya ya, berdiri di sana itu, di tempat itu sekitar mungkin lebih dari 30 detik lah. Sebelum, karena Mbak Disatya merasa takut ya, akhirnya Mbak Disatya ini merubah posisi tidurnya menghadap ke punggung suaminya dan nggak lagi berani membuka mata seperti sebelumnya. Tetapi walaupun Mbak Disatya ini mencoba untuk tidak melihat ke arah tersebut dan memunggungi ya bayangan tersebut, yang terjadi sungguh benar-benar nggak disangka sama Mbak Disatya ini. Jadi pada saat memunggungi bayangan ini, Mbak Disatya itu malah merasakan sisi celah kasur belakang dari punggungnya Mbak Disatya ini itu seperti ada yang memijak atau dipijak sama seseorang. Dan itu Mbak Disatya itu sangat terasa sekali bahwa seperti ada yang naik dan berhenti beberapa detik sebelum akhirnya pijakan itu berpindah ke atas antara kepalanya Mbak Disatya dan suaminya ini. Bayangkan ya apa yang dirasakan Mbak Disatya pada saat itu. Dan juga nggak sampai di situ saja. Jadi pada waktu kakinya itu berada di antara kepalanya Mbak Disatya dan suaminya itu di situ sepertinya tidak tahu sosok atau apa yang menurut Mbak Disatya itu berhenti sebentar. Jadi seperti ada yang menginjak gitu ya, itu berhenti sebentar beberapa detik lah, kemudian nggak lama berpindah lagi. Dan kali ini yang dirasakan Mbak Disatya, kasur yang dipijak itu di depan perutnya suaminya Mbak Disatya ini. Bayangkan ya, bahkan Mbak Disatya ini sampai sekarang ini
masih merinding kalau mengingat kejadian pada malam itu. Selanjutnya Mbak Desatiani nggak ingat entah berapa lama sosok itu berhenti di depan perut suaminya itu. Mungkin ya pikir Mbak Desatiani pada waktu itu dianggapnya mungkin Mbak Desatiani akan menyerah karena penasaran untuk supaya mungkin melihat sosok itu ya. Tapi ternyata Mbak Desatiani masih tetap bertahan dan yakin bahwa sosok tersebut lagi atau sedang memperhatikan Mbak Desatiani dan mungkin menunggu Mbak Desatiani membuka matanya, karena mungkin sosok itu tahu bahwa Mbak Desatiani masih belum tidur, masih terjaga, dan Mbak Desatiani masih kekeh tetap berusaha jangan sampai Mbak Desatiani penasaran dan membuka matanya untuk melihat seperti apa dari sosok tersebut. Sampai nggak tahu berapa lama, sebenarnya cukup lama juga Mbak Desatiani menunggu supaya sosok itu segera pergi. Dengan cukup merasakan lah dari bunyi kasur dan tekanannya. Tapi ternyata nggak kunjung pergi-pergi sosok yang menginjak kasurnya tadi. Sampai nggak tahu berapa lama lagi sampai Mbak Desatiani tertidur. Sampai pagi bangun pun juga nggak ada bekas-bekasnya. Bekas-bekas mungkin ada orang pakai sendal atau nggak pakai sendal naik ke tempat tidurnya itu. Kalau memang ada yang nginjek, misalnya kakinya kotor kan mesti ada bekasnya, dan itu nggak ada bekasnya sama sekali. Nggak tahu, bahkan sampai saat ini Mbak Desatiani juga nggak tahu siapa sosok tersebut atau apa sosok tersebut. Andai saja ya malam itu Mbak Desatiani memberanikan diri membuka matanya, mungkin ceritanya akan berbeda. Hanya saja memang Mbak Desatiani kan memang sedikit sensitif dengan hal seperti ini, dan memang selalu takut jika suatu hari nanti benar-benar diperlihatkan sosok yang sangat menakutkan. Nauzubillah min dzalik, katanya Mbak Desatiani. Mudah-mudahan lah nggak sampai terjadi. Itu tadi pengalaman terintimidasi semalaman ya, dengan sosok yang tidak diketahui. Karena memang kalau nggak tahu itu memang jadi penasaran, tapi seandainya tahu, nggak tahu bisa jadi bumerang atau bisa jadi hilang penasarannya. Tapi yang pasti Mbak Desatiani nggak mau sampai menimbulkan bumerang bagi Mbak Desatiani sendirilah. Makanya lebih baik Mbak Desatiani tidak tahu. Itu tadi cerita dari Mbak Desatiani ini. Bahkan buat Mbak Desatiani masih ada untuk rentetan cerita seramnya. Sebelum akhirnya beliau ini minta tolong teman suaminya untuk diusirkan gangguan-gangguan, mungkin sosok-sosok yang ada di rumahnya ini. Itu tadi cerita dari Mbak Desatiani Febri ya. Terima kasih Mbak Desatiani atas kiriman ceritanya. Ditunggu pengalaman-pengalaman berikutnya ya. Nanti segera akan dibawakan sama Pak D. Dan juga tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada sedulurku semuanya yang mendengarkan dari awal sampai terakhir cerita dari pengalaman Mbak Desatiani ini ya. Mudah-mudahan sedulurku bisa terhibur dengan cerita dari Mbak Desatiani ini. Dan juga apabila ada sedulurku yang mau berbagi pengalaman, bisa kirim ceritanya ya melalui atau via email ya. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Monggo bisa dikirimkan di alamat email tersebut. Demikian untuk cerita hari ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Pak D. Alvan, salam sehat dan bahagia selalu buat semuanya. Amin.